welcome to Oktagonta Squad. Hey 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 para jutawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Nusra Wulandari. Nah, di vlog kali ini aku bakal jelasin sesuatu yang menarik yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Mau tahu apa itu? Nah, untuk tahu kelanjutannya jangan lupa tonton video ini sampai habis ya. Di vlog kali ini aku akan awali dengan membahas hadis. Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Nah, hadis itu merupakan penafsiran dari Al-Quran yang bersifat praktis karena relevan dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, penafsiran dari isi dan kandungan Al-Quran itu diambil dari ucapan, perilaku, serta amalan Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-harinya. Di sisi lain, kandungan hadis yang bersifat esensial dan rahmatan ini kemudian bersinergi dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang kemudian kandungan dari hadis ini dapat dibuktikan secara ilmiah. Di antara kandungan hadis yang kemudian bersinergi dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat dibuktikan secara ilmiah diantaranya yaitu buang angin atau flatus. Buang angin atau secara ilmiah biasa disebut dengan flatus merupakan sesuatu yang normal bagi manusia. Proses terjadinya flatus yaitu karena dalam usus besar kebanyakan gas yang berasal dari kerja bakteri ataupun dari aktivitas manusia. Gas-gas yang terbentuk yaitu karbon dioksida, metana, dan hidrogen. Ketika metana dan hidrogen bercampur secara tepat dengan oksigen, kadang terbentuk campuran yang benar-benar bisa meledak. Flatus memang sesuatu yang normal bagi manusia. Namun, perlu diperhatikan pula bahwa flatus juga ada batasan-batasannya. Maksudnya adalah flatus bisa menimbulkan dampak terhadap sesuatu yang sedang kita kerjakan. Dalam hal ini, flatus dikaitkan dengan ibadah yang sedang kita kerjakan, misalnya yaitu wudhu. Seseorang yang dalam keadaan mempunyai wudhu, apabila terjadi flatus maka otomatis wudhunya akan batal. Karena flatus merupakan salah satu dari hadas kecil yang dapat membatalkan wudhu. Begitu pula, jika kita sedang melaksanakan sholat, maka kita diperintahkan untuk menghentikan atau membatalkan sholat jika kita mendengar suara atau mencium. Sebagaimana hadis yang berbunyi, Hadatsana Muhammad bin Shobah, qala anba'ana Sufyan bin Uyainah, an Zuhri an Sa'id wa Abbad bin Tamim an Amihi qala sukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajul yajidu syai'a fi shalah fa qala la hatta yajid rihan aw yasma'a sauta, yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Sabbah berkata, telah memberitakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Zuhri dan Sa'id dan Abbad bin Tamim dari pamannya, ia berkata, telah diadukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perihal seorang lelaki yang menemui kejanggalan dalam sholatnya. Lalu beliau bersabda, tidak hingga ia mencium atau mendengar suara. Nah, hadis ini itu bercerita tentang seorang laki-laki yang mengeluh kepada Nabi Muhammad SAW bahwa ketika sholat dia berprasangka mendapatkan sesuatu. Nah, dalam artian dia melakukan atau merasa buang angin atau flatus. Maka Rasulullah SAW bersabda sebagaimana hadis di atas, yaitu tidak dihitung batal jika dia tidak mendengar atau mencium bau dari flatus. Hadis tersebut memungkinkan
seseorang mengalami keraguan-raguan ataupun was-was dalam sholatnya, maka dengan itu Rasulullah menunjukkan cara untuk menghilangkan keraguan-raguan dalam sholatnya, yaitu apakah dia mendengar ataupun mencium bau dari buang angin atau flatus itu sendiri. Keraguan-raguan dalam sholat tidak hanya terjadi pada masa Nabi, namun juga pada masa kini umat manusia mengalami keraguan-raguan ataupun was-was dalam sholatnya, karena setan tidak akan pernah kehabisan akal untuk selalu menggoda manusia. Salah satunya yaitu dengan meniupkan syak atau keraguan-raguan dalam hati manusia agar tidak khusyuk dalam menjalani sholat. Secara ilmiah, flatus atau buang angin adalah gas atau udara yang keluar dari jalan belakang. Dalam Kamus Saku Kedokteran Dornal, pengertian dari flatus sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, gas atau udara yang berada pada saluran cerna, dan yang kedua yaitu gas atau udara yang dikeluarkan melalui anus. Gas atau udara yang kita keluarkan saat flatus ini berasal dari aktivitas yang kita lakukan sehari-hari yang secara tidak sadar kita memasukkan atau menelan udara dalam jumlah besar, seperti aktivitas hiperventilasi dari mulut ataupun dari hidung. Dan sebagian lagi gas yang kita keluarkan saat flatus itu berasal dari makanan atau minuman yang kita telan. Nah, udara yang telah masuk atau tertelan dalam tubuh kita kemudian akan diserap atau dipergunakan oleh tubuh, dan sebagian besar lagi akan dikeluarkan kembali melalui sendawa yang biasanya kita lakukan setelah makan, dan sebagian besar lagi akan berjalan menuju kolon ataupun usus. Udara yang masuk ke dalam kolon kemudian ditambahkan dengan hidrogen dan hidrogen sulfida, kemudian bercampur menjadi satu dengan metana dan karbon dioksida yang dihasilkan dari bakteri-bakteri pencernaan di dalam usus. Semua gas ini kemudian bercampur menjadi satu yang kemudian akan dikeluarkan dalam bentuk flatus atau buang angin. Nah, untuk bau flatus sendiri itu biasanya disebabkan oleh kandungan sulfida di dalamnya yang dapat menimbulkan bau yang tidak sedap saat kita mengeluarkan flatus. Semua gas yang dikeluarkan saat flatus itu yang berasal dari sisa-sisa pencernaan itu merupakan gas yang tidak diperlukan. Beberapa makanan yang mengandung pati seperti kacang-kacangan dikenal dengan kecenderungan untuk memproduksi gas saat pencernaan lebih banyak daripada makanan yang tidak mengandung pati, sehingga saat kita memakan makanan yang banyak mengandung pati seperti kacang-kacangan, maka kecenderungan kita untuk buang angin atau flatus akan lebih besar. Terus bagaimana sih hukumnya saat kita sedang menahan flatus atau buang angin saat melaksanakan sholat? Menurut ulama, menahan sesuatu saat akan mengerjakan sholat itu hukumnya makruh. Misal, aku udah punya wudhu, aku mau mengerjakan sholat. Nah, saat aku sedang memakai mukena misal, aku kerasa aku pengen buang angin. Nah, di situ karena aku tidak pengen wudhu lagi, maka aku nahan buang anginku sampai nanti selesai sholat. Nah, itu hukumnya makruh. Terus bagaimana jadinya jika kita sedang mengerjakan sholat terus kita ingin buang angin? Di sini para ulama itu memberikan dua kemungkinan, yaitu kita kuat menahannya dan kita tidak kuat menahannya karena saking pengennya. Jika kita kerasanya berat karena tidak kuat menahannya, maka boleh dibatalkan sholatnya karena perutnya sangat terasa sakit sehingga tidak kuat untuk menahannya. Nah,
Kalau masih mampu menahannya sampai selesai sholat, maka boleh melanjutkan sholatnya sampai selesai dengan anjuran mempercepat sholatnya, dan sholatnya itu tidak dihitung batal namun tidak khusyuk karena sedang menahan. Terus kalau kita sedang melaksanakan sholat fardu, bagaimana hukumnya? Kan haram hukumnya untuk membatalkan sholat fardu yang sudah dimulai jika tidak dalam keadaan mendesak. Nah, untuk ini sebagian ulama itu memperbolehkan untuk membatalkan sholatnya jika memang sangat tidak kuat untuk menahannya karena perutnya sangat sakit. Misal kita sholat duhur 4 rakaat, kita sedang rakaat pertama, terus kita merasakan sangat sakit perutnya, itu kita boleh membatalkan sholatnya. Tapi jika kita bisa menahannya, walaupun kita kerasa pengen banget ngeluarin buang angin, tapi kita merasa bisa menahannya sampai akhir sholat, maka kita boleh melanjutkan sholat sampai akhir dengan catatan tadi seperti yang aku udah bicarain, yaitu dengan mempercepat sholatnya itu diperbolehkan. Nah, kalau kita sedang sholat berjamaah, kita jadi makmum, terus di tengah-tengah sholat kita pengen buang angin atau flatus, maka ulama mengatakan kita boleh memisahkan diri atau mufarroqoh dari imam dengan niat dalam hati kita tidak mengikuti imam. Terus setelah itu kita melanjutkan gerakan sholat sampai selesai, ataupun kita boleh mempercepatnya karena kita sedang menahan sesuatu. Seperti yang dikatakan, kalau kita menahan sesuatu kita boleh mempercepat sholatnya supaya cepat selesai. Nah, setelah kita mufarroqoh atau niat sendiri tidak mengikuti imam, maka kita bisa mempercepat sholatnya. Kemudian setelah sholat selesai, kita bisa menyelesaikan urusan kita untuk pergi ke belakang. Itu tadi penjelasan dari aku, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kesalahan saat pembacaan hadis ataupun pembacaan istilah ilmiah, maka aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.